Tak kuasa menahan rasa cemburu, ia pun langsung mengganggu. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El bersama dengan Teman-teman, kalau di alur cerita sebelumnya kita membahas tentang kehidupan pro player genjot, kali ini kita akan membahas tentang seseorang yang nggak bisa apa-apa. Nah, judul dari anime yang akan kita bahas kali ini adalah apa, Zero no Tsukaima. Ini Zero itu berarti yang payah gitu, jadi peliharaan yang payah. Peliharaan si payah toh. Oh, peliharaan si payah. Jadi si payah yang di sini yang dimaksud si payah ini adalah Louis. Teman-teman nih, Louis. Dia adalah murid tahun kedua di sekolah Magic System Academy di kota Halkeginia. Tapi walaupun Louis ini sudah masuk tahun kedua, tapi dia nggak bisa sihir apapun, teman-teman. Jadi sihir yang dilakukan Louis itu hanya memiliki 0% tingkat berhasilnya. Dia bahkan nggak mampu untuk melakukan sihir-sihir yang harusnya sangat mudah. Tapi tunggu dulu, kalau dia lagi marah, dia mampu meledakkan satu sekolah loh. Walaupun berasal dari keluarga yang terkenal dengan kemampuan sihirnya, Louis yang tidak memiliki tingkat kesuksesan dalam sihir-sihirnya itu, walaupun demikian dia tetap diperlakukan dengan baik oleh keluarganya. Dia bahkan termasuk salah satu dari murid yang elit di sekolah itu. Tibalah hari upacara ritual pemanggilan. Keunikan dari upacara ritual ini adalah para elit penyihir akan memanggil sesuatu sesuai dengan keinginan hatinya. Jadi dimulailah dengan Kirke dapat memanggil salamander api. Verdandi dapat memanggil tikus raksasa. Tetapi Louis dengan tingkat kesuksesan yang 0, dia memanggil seseorang seseorang dari rakyat jelata yang bernama Saito. Yang kalau menurut para guru-gurunya itu termasuk ras plebeian. Jadi seseorang yang datang dari dunia lain. Di akhir pelajaran summoning ini atau panggilan ini, para penyihir harus membuat kontrak dengan sesuatu yang sudah dipanggilnya. Dengan satu ciuman, sesuatu yang sudah dipanggilnya itu akan menjadi pelayan mereka untuk selamanya. Jadi termasuk juga dengan si rakyat jelata ini, yang akhirnya kita tahu namanya Saito. Louis mencium Saito sebagai tanda kontrak. Saito yang saat itu kebingungan, dia pun juga berusaha untuk menjelaskan bahwa dirinya itu sebetulnya diculik dari dunia lain. Tetapi Louis membaca mantra diam yang akhirnya gagal dan yang terjadi malah sebaliknya. Saito bisa berbicara dengan bahasa yang mampu dimengerti oleh bangsa Halkeginia. Dan di tangan Saito pun muncul sebuah tanda kontrak dari Louis, semacam tanda rune begitu, teman-teman. Hari-hari Saito sebagai pembantu sangatlah menyedihkan. Ia sering dicambuk apabila tidak menuruti perintah Louis. Setiap pagi ia harus menyiapkan sarapan untuk Louis dan memakaikan baju Louis. Oh. Pada kesempatan lain, Louis, teman dari Louis, menantang Saito untuk berduel di sekolah mereka. Saat Saito menyentuh pedang, rune di tangannya aktif sehingga ia bisa dengan mudah mengalahkan Guis. Setelah mengalahkan Guis, Saito menjadi sangat terkenal. Banyak para bangsawan menyukainya karena mereka berpikir, gila, masa rakyat jelata bisa ngalahin bangsawan. Bahkan Kirke, musuh dari si Louis itu, juga menyukai Saito. Bahkan si Kirke membutuhkan si Louis yang ingin membelikan pedang pada Saito, dan karena Louis kehabisan uang, dia hanya membeli pedang yang murah. Sedangkan Louis juga ditawarin pedang yang sangat mahal yang berharga 3.000. Lalu Kirke mencoba untuk merayu si Saito dengan membelikannya pedang yang berharga 3.000 itu. Tetapi yang dibeli si Kirke adalah pedang imitasi, sedangkan yang dibeli oleh Louis itu adalah pedang Devlinger yang mampu berbicara.
Saito menjadi sangat terganggu dengan kehidupan para bangsawan yang menekan para rakyat jelata dan pembantu. Mereka berniat untuk membela para pembantu dan rakyat jelata. Kali ini, Saito tidak terima atas perlakuan Count Mod kepada Siesta, pembantu baik yang selalu membantu Saito. Dalam membantu Siesta, Saito dibantu oleh Kirke. Ternyata Kirke pun juga datang dari dunia manusia, guys. Count Mod setuju untuk menukar Siesta dengan satu buku yang sangat berharga yang hanya dimiliki keluarga Germania alias keluarganya Kirke. Tak terima dengan sikap Count Mod, Saito mengangkat pedang pemberian Kirke. Namun ternyata rune di tangannya tidak aktif, guys. Padahal ini pedang mahal. Ya, di situ dia tahu kalau pedangnya itu imitasi. Jadi dia nggak mampu untuk menggunakan pedang itu. Yang ada, dia kalah dalam pertarungan. Untunglah Louis datang di saat-saat terakhir untuk menolong Saito. Kirke kemudian menyerahkan buku yang diminta sebagai syarat untuk membebaskan Siesta dan melupakan masalah dengan Saito. Count Mod pun setuju. Saito kaget, ternyata buku yang diminta itu adalah majalah genjot dari Jepang. Ih, genjot. Iya, dia mau jadi pro player genjot. Saito, Louis, dan teman mereka Tabitha pergi untuk merebut Feeble Staff of Destruction yang dicuri oleh Forkwood Golem yang tiba-tiba menyerang sekolah mereka saat malam pertunjukan para putri berlangsung. Louis berusaha untuk menghentikan Golem dengan beberapa sihir gagalnya. Di saat-saat terakhir, Saito datang menyelamatkan Louis. Kali ini, Saito berusaha menggunakan Deathlinger dengan persetujuan dari Louis. Bom di tangan Saito tiba-tiba kembali aktif. Saito berhasil memotong kaki Golem. Louis berusaha menggunakan Staff of Destruction untuk melawan Golem. Tapi nyatanya seperti biasa nggak berhasil. Ternyata Staff of Destruction ini adalah bazooka tipe M72 yang otomatis mampu digunakan oleh Saito dengan bantuan rune di tangannya. Setelah kembali ke sekolah, mereka merayakan kemenangan ini dengan Louis mengajak Saito untuk menari sebagai tanda terima kasih karena Saito telah menyelamatkannya. Dengan bantuan Saito, Louis berhasil memenangkan kontes waitress dan mendapatkan hadiah kostum pelayan gitu. Dan Louis hanya memakai kostum pelayan itu di hadapan Saito sebagai sesuatu untuk membuat Saito senang. Fetis. Festis. Louis secara tidak sengaja melihat Saito dan Sierra mandi bareng. Tak kuasa menahan rasa cemburu, ia pun langsung mengganggu Guis dan Momoransi yang sedang membuat ramuan cinta. Louis tidak sengaja meminum ramuan yang dibuat Momoransi untuk membuat Guis jatuh cinta padanya. Karena ia kesal, Guis itu playboy. Ngomongnya di depan Momoransi, kalau Momoransi adalah wanita satu-satunya, tetapi ia tetap menggoda cewek-cewek lain dengan mengucapkan kata-kata yang sama. Kamu adalah wanita satu-satunya. Setelah tidak sengaja meminum ramuan cinta Momoransi, Louis menjadi tergila-gila dengan Saito. Saito bingung. Louis yang tadinya suka memecut Saito setiap malam menjadi cinta dengan Saito. Suka bilang jangan tinggalin aku atau jangan pergi lama-lama. Nah, saat dalam kebingungannya, Saito tidak sengaja bertemu dengan Momoransi. Yang akhirnya Saito sadar apa yang sebenarnya terjadi. Saito, Louis, Momoransi, dan Guis sepakat untuk mencari penangkal ramuan cinta ini. Mereka harus pergi ke Danau Lac Dorian dan bertemu dengan roh air. Ternyata penawar ini tidak gratis, ia harus membantu mencari harta karun sang roh air yang telah dicuri oleh kaum penyihir. Saito setuju untuk membantu roh air itu, dan roh air itu tiba-tiba sadar dan memberitahu Saito kalau Saito adalah Gandalf atau legendary swordman. Roh air pun juga percaya dan menyerahkan penawar. Tak lama muncullah Wardes, tunangan Louis yang telah dijodohkan. Wardes menantang Saito untuk duel. Sebelum bertanding, Deathlinger menjelaskan hanya seorang Gandalf yang bisa menggunakan Deathlinger, yang membuktikan kalau Saito betul-betul adalah seorang Gandalf atau legendary swordman. Namun, mungkin karena pertarungan ini terjadi tanpa persetujuan dari Louis, Saito kalah dalam pertarungan. Louis akhirnya menerima lamaran Warden. Ternyata Wardeslah yang menggerakkan Golem untuk menyerang sekolah mereka dulu, dan Wardeslah yang telah mencuri cincin roh air dan memberikannya kepada raja dari Albion.
Saito akhirnya menyerang gereja dan mengagalkan pernikahan Louis. Karena Wardes itu memang nggak beres guys orangnya. Gak lama Saito menemani Siesta untuk mencari naga legendari peninggalan keluarganya. Ternyata naga legendari itu adalah pesawat tempur peninggalan Perang Dunia Kedua, yang ternyata kakeknya Siesta adalah pilot kapal tempur tersebut. Saito meminta Louis kalau dia ingin pulang ke rumahnya pada saat gerhana terjadi. Louis yang terlihat cuek ternyata menyiapkan surat pemecatan Saito untuk membebaskan Saito. Setelah membebaskan Saito, Louis ikut berperang melawan pasukan Albion yang menyerang pasukan Tristan untuk memperebutkan Putri Henrietta, kawan baik Louis. Di pertarungan epik ini, akhirnya Louis bisa membuka seluruh potensi dalam dirinya dengan bantuan Saito dan mengeluarkan sihir peledak yang meledakkan seluruh pangkalan perang Albion. Putri Henrietta akhirnya memberikan hadiah medal untuk Louis dan kawan-kawannya yang lain, dan memberikan cincin dari roh air kepada Tabitha untuk dikembalikan kepada pemilik aslinya. Saito yang tadinya berencana untuk pulang saat gerhana akhirnya tidak jadi pulang guys. Saat terjadi gerhana itu, Saito tidak memikirkan untuk pulang, tapi dia malah bergegas untuk membantu teman-temannya, membantu Louis dan teman-temannya untuk memenangkan perang ini. Jadi ketika perangnya selesai, gerhananya pun juga selesai. Jadi Saito memang nggak bisa kembali pulang. Begitulah akhir dari season 1 guys. Di sini kita belajar kalau untuk menjadi kuat, kita tidak harus mengandalkan diri sendiri, tapi selalu ada teman-teman kita dan orang-orang yang selalu mendukung kita untuk membuat kita menjadi lebih baik. Setuju guys? Oke, segitu aja. Iya, nggak berlaku buat kamu. Segitu aja dari kami guys. Jangan lupa subscribe dan tekan bell button untuk alur cerita anime selanjutnya. See you. Bye.